Indonesia merupakan negara yang kaya dengan budaya, berbagai suku dan agama ada di Indonesia, dari ujung barat sampai ke ujung timur, dengan aneka ragam budaya dan adat istiadatnya. Demografi yang beragam ini meninggalkan satu pekerjaan rumah bagi kita sebagai orang tua. Bagaimana menanamkan nilai toleransi pada anak, khususnya jika anak belajar di sekolah yang muridnya beragam. Toleransi merupakan cara menghargai dan menerima perbedaan atas berbagai perilaku, budaya, agama, dan ras yang ada di dunia. Bagi bangsa dengan berbagai latar belakang suku, agama, dan ras seperti di Indonesia, maka toleransi merupakan hal yang patut ditanamkan sejak dini. Oleh karena sikap toleransi yang sangat diperlukan dalam berinteraksi dan bersosialisasi, maka anak diharapkan bisa bersikap toleransi pada sesama. Khususnya, jika anak berada dalam lingkungan yang beragam, hal tersebut diharapkan agar anak bisa memahami dan menghargai orang lain, menumbuhkan simpati dan empati anak pada sekelilingnya. Berikut ini adalah kegiatan-kegiatan rutin yang bisa menanamkan nilai toleransi di dalam kelas. Di antaranya adalah berdoa sebelum dan sesudah pelajaran sesuai dengan keyakinan masing-masing. Keragaman yang utama adalah agama dan kepercayaan. Di Indonesia, terdapat 6 agama dan kepercayaan yang diakui oleh negara. Setiap sekolah memiliki ritual berdoa sebelum dan sesudah menerima pelajaran setiap harinya. Kegiatan rutin ini diharapkan dapat membuat siswa belajar bersikap toleransi, khususnya terhadap teman yang memiliki keyakinan berbeda. Siswa akan paham bahwa setiap orang memiliki hak untuk berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Walaupun kelompok yang memiliki keyakinan berbeda adalah golongan minoritas, lama-kelamaan sikap toleransi yang dipelajari melalui kegiatan rutin akan membentuk kestabilan dalam diri siswa dan akhirnya akan tertanam dalam diri siswa. Yang kedua, melakukan piket bersama secara bergiliran. Bagi sekolah yang menerapkan piket bersama untuk anak-anak, bisa menjadikan kegiatan ini sebagai latihan toleransi pada sesama. Saat melakukan piket bersama, membersihkan ruang kelas secara bergiliran, anak-anak juga dilatih untuk memiliki rasa tanggung jawab. Mereka juga akan belajar toleransi dengan menghargai jerih payah teman yang telah membersihkan kelas. Dengan demikian, timbul rasa saling menjaga kebersihan kelas, karena masing-masing siswa pernah merasakan sulitnya membersihkan kelas. Rasa empati ini juga akan membuat anak-anak menjadi lebih peka terhadap keadaan sekeliling. Minimalisir rasa egois dalam diri mereka yang cenderung menjadi kepribadian anak-anak zaman sekarang. Yang ketiga yaitu mendengarkan orang lain ketika berbicara tanpa memotong pembicaraan. Saat kita sedang berbicara, rasanya sangat tidak menyenangkan kalau tiba-tiba ada orang yang memotong pembicaraan kita, bukan? Salah satu cara mengenalkan toleransi pada anak bisa dengan mengajarkan mereka untuk mendengarkan orang lain ketika berbicara. Tidak memotong pembicaraan orang lain. Cara melatihnya bisa dengan tugas untuk bercerita di depan kelas secara bergantian. Melalui kegiatan ini diharapkan siswa lain mampu bersabar untuk diam memperhatikan dan mendengarkan cerita dari siswa lain yang sedang bercerita di depan kelas hingga selesai. Ini melatih toleransi siswa untuk menghargai orang lain yang sedang berbicara. Yang keempat yaitu menghargai hak pribadi orang lain. Sikap toleransi bisa juga diajarkan dengan mengenalkan anak untuk menghargai privasi orang lain. Misalnya, dengan mengajarkan mereka untuk menghargai sesuatu yang merupakan milik orang lain. Ajarkan mereka untuk saling meminta izin sebelum meminjam barang milik temannya. Hal tersebut merupakan interaksi yang umum terjadi di dalam kelas. Hal ini diharapkan akan menjadi kebiasaan yang dapat menumbuhkan rasa saling menghargai antar teman. Anak-anak menjadi mengerti bahwa memakai barang orang lain tanpa izin merupakan sikap yang tidak menghargai orang lain. Sikap ini hampir luntur di kalangan generasi muda di Indonesia. Oleh karena itu, tugas kita sebagai orang tua dan juga guru untuk mengajarkan anak-anak agar bisa menghargai milik orang lain. Yang kelima yaitu mengenalkan keanekaragaman di Indonesia. Dalam kegiatan belajar mengajar, guru perlu mengenalkan tentang keanekaragaman Indonesia sebagai wujud pengenalan bahwa kita hidup di negara dengan berbagai latar belakang suku, ras, agama, dan budaya yang berbeda. Guru bisa menjelaskan jika negara kita bisa bersatu karena bangsa Indonesia hidup dengan toleransi yang tinggi dan saling menghargai perbedaan latar belakang yang ada.
Perbedaan tersebut tidak menjadi halangan untuk saling menghargai karena kita semua sama, yaitu sama-sama bangsa Indonesia. Bukankah negara kita memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya adalah berbeda-beda tetapi tetap satu jua? Ini artinya, keanekaragaman Indonesia adalah kekayaan sekaligus berkah bagi bangsa Indonesia. Sudah seharusnya masyarakat menghormati keberagaman yang ada di Indonesia. Yang keenam yaitu bersalaman dengan guru ketika berjumpa di sekolah. Bersikap baik dan saling menghormati orang lain dengan baik tanpa memandang usia, agama, ras dan budaya. Toleransi dan bersikap sopan itu tidak hanya untuk menghormati orang yang berbeda agama, tetapi juga terhadap orang yang berbeda usia. Kebiasaan bersalaman dengan guru membuat siswa melihat contoh langsung sikap menghargai terhadap yang muda, sekaligus siswa menerapkan sikap menghormati terhadap guru.